Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ramadhani Hasbullah dengan NIM 240209500071, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sifat-sifat kedua buah relasi, yaitu relasi R dan S, yang direpresentasikan dalam bentuk graf berarah. Di sini saya akan menganalisis apakah kedua relasi ini bersifat refleksif, setangkup atau tolak setangkup, dan menghantar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, sebelum saya mulai menganalisis kedua relasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit tentang keempat sifat-sifat relasi tersebut. Yang pertama adalah refleksif. Nah, suatu relasi dapat dikatakan refleksif jika setiap elemen di dalam himpunan memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Artinya, ada loop atau semacam busur yang mengarah dari elemen tersebut ke dirinya sendiri. Nah, relasi ini dapat dikatakan refleksif jika ada loop di setiap titik dalam graf. Sifat yang kedua adalah setangkup. Nah, suatu relasi disebut setangkup jika untuk setiap A dan B itu ada di dalam relasi, maka B dan A juga harus ada di dalam relasi. Nah, sederhananya itu, jika ada panah dari A ke B, maka harus ada juga panah dari B ke A. Sifat yang ketiga adalah sifat tolak setangkup. Nah, suatu relasi dapat dikatakan tolak setangkup jika untuk setiap A dan B serta B dan A itu berada di dalam relasi, maka A-nya harus sama dengan B. Atau dengan kata lain, jika ada hubungan dua arah antar dua elemen, maka elemen tersebut haruslah elemen yang sama. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat menghantar. Nah, suatu relasi disebut menghantar jika setiap A dan B serta B dan C-nya itu ada di dalam relasi, maka A dan C-nya juga harus ada di dalam relasi. Sederhananya, jika ada panah dari A ke B dan ada panah dari B ke C, maka harus ada juga panah dari A ke C. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai keempat sifat-sifat relasi tersebut. Selanjutnya, saya akan mulai menganalisis kedua relasi yang diberikan. Yang pertama adalah relasi R. Nah, untuk sifat yang pertama, relasi R tidak refleksif karena tidak semua elemen di himpunan A memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya saja, tidak ada A ke A, C ke C, dan D ke D, hanya ada B ke B. Yang kedua, relasi R tidak setangkup karena sifat setangkup ini merupakan hubungan dua arah. Nah, sedangkan di dalam gambar dapat kita lihat bahwa ada beberapa panah satu arah tanpa pasangan kebalikannya. Misalnya saja ada panah dari A ke B tetapi tidak ada panah balik dari B ke A. Begitupun juga dengan A ke D tapi tidak ada panah balik dari D ke A. Ada juga panah dari D ke C tetapi tidak ada C ke D. Oleh karena itu, relasi R tidak dapat disebut setangkup. Kemudian yang ketiga, relasi R tidak tolak setangkup. Nah, karena di sini ada pasangan dua arah yang tidak bernilai sama. Nah, dalam gambar di sini dapat kita lihat ada hubungan antara B dan D. Nah, di sini ada B ke D, ada D ke B. Tetapi B itu tidak sama dengan D. Oleh karena itu, relasi R tidak memenuhi sifat tolak setangkup. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir itu relasi R juga tidak menghantar. Nah, dalam gambar di sini dapat kita lihat ada panah dari A ke D, ada juga panah dari D ke C, tetapi tidak ada panah dari A ke C, hanya ada C ke A. Oleh karena itu, karena ada satu contoh yang tidak memenuhi sifat menghantar, maka dari itu relasi R tidak dapat disebut menghantar. Selanjutnya adalah relasi S. Untuk sifat yang pertama, relasi S ini tidak refleksif karena
hanya B dan C yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, sedangkan A dan D itu tidak. Yang kedua, relasi S tidak setangkup, karena dalam relasi S ini juga ada beberapa panah satu arah tanpa pasangan kebalikannya. Nah, misalnya seperti panah dari B ke A, tetapi tidak ada panah balik dari A ke B. Ataupun begitupun juga dengan panah dari B ke C, tetapi tidak ada panah balik dari C ke B. Yang ketiga, relasi S tidak tolak setangkup. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa pasangan dua arah yang tidak bernilai sama. Misalnya seperti panah dari A ke D dan panah dari D ke A, tapi A itu tidak sama dengan D. Begitupun juga dengan panah dari A ke C, panah dari C ke A, tetapi nilai A dan C itu tidak sama. Oleh karena itu, relasi S tidak dapat dikatakan tolak setangkup. Yang terakhir, relasi S juga tidak menghantar, karena di sini meskipun ada beberapa pasangan yang memenuhi syarat sifat menghantar, misalnya saja seperti panah dari A ke D dan panah dari D ke C, maka ada juga panah dari A ke C, ataupun misalnya juga seperti panah dari B ke C, panah dari C ke A, maka ada juga panah dari B ke A. Nah, akan tetapi ada juga pasangan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Misalnya saja seperti panah dari A ke C dan panah dari C ke A, tetapi tidak ada panah dari A ke A. Oleh karena itu, relasi S tidak dapat disebut menghantar. Berdasarkan hasil analisis kedua relasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik relasi R maupun relasi S, keduanya sama-sama tidak memenuhi sifat refleksif, setangkup, tolak setangkup, maupun menghantar. Ini menunjukkan bahwa tidak semua relasi dalam graf memiliki sifat-sifat tertentu. Demikianlah penjelasan mengenai hasil analisis kedua sifat relasi R dan S dalam graf berarah yang diberikan. Dengan memahami konsep-konsep refleksif, setangkup, tolak setangkup, maupun menghantar, kita dapat menganalisis berbagai jenis-jenis relasi, di mana pemahaman konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang ilmu komputer maupun matematika. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.